Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Putri Nasari dengan NIM 606001200028 kelas D Matematika. Di video kali ini saya akan memberitahukan kepada teman-teman mengapa kita harus belajar PKN, apa-apa saja yang diketahui tentang Indonesia, dan satu materi tentang pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama, mengapa kita harus belajar PKN? Karena kita sebagai warga negara Indonesia wajib mempelajari PKN bahkan lebih dalam sampai akar-akarnya agar menjadi warga negara yang baik, cerdas, bermoral, dan menjunjung tinggi nilai dasar Pancasila. Apabila kita tidak mempelajari hal tersebut, maka pastinya Indonesia akan kacau. Kemudian yang kedua, apa yang kamu ketahui tentang Indonesia? Indonesia adalah suatu negara yang ada di Asia Tenggara dan di dalamnya terdapat lautan dan daratan. Indonesia juga merupakan negara kepulauan yang terbesar di dunia dengan bendera merah putih. Kemudian satu materi tentang pendidikan kewarganegaraan, yaitu identitas nasional dan tantangan di era globalisasi. Identitas nasional adalah suatu jati diri bangsa, artinya jati diri tersebut merupakan milik suatu bangsa dan berbeda dengan bangsa lainnya. Identitas nasional ini tidak hanya mengacu pada individu saja, tetapi berlaku untuk semua kelompok, organisasi, ataupun negara. Misalnya, lambang bendera kita yaitu Sang Merah Putih, lagu kebangsaan kita yaitu Indonesia Raya. Kemudian, mengapa suatu negara memerlukan identitas? Karena identitas diperlukan dalam interaksi antar bangsa, baik individu maupun kelompok. Contohnya, kita dikumpulkan dari berbagai negara dengan membawa bendera masing-masing. Untuk lebih mudah menemukan negara kita, maka kita cari bendera kita. Selanjutnya, unsur-unsur identitas. Indonesia merupakan suatu bangsa yang majemuk. Artinya, Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa dan kebudayaan. Kemajemukan itulah yang menjadi gabungan akan unsur-unsur penting dalam pembentukan identitas nasional. Adapun unsur-unsur identitas tersebut adalah yang pertama, agama. Indonesia dikenal dengan negara yang agamis. Artinya, setiap penduduk Indonesia memiliki agama masing-masing dan hal tersebut hukumnya wajib. Kemudian yang kedua, suku bangsa. Di Indonesia terdapat suku bangsa atau kelompok etnis dengan bahasa mereka masing-masing. Yang ketiga, kebudayaan. Budaya yang dimiliki bangsa Indonesia menjadi ciri khas dari negara itu sendiri. Oleh karena itu, kita harus melestarikan budaya yang merupakan warisan dari nenek moyang kita. Kemudian yang keempat, bahasa. Bahasa digunakan sebagai sarana komunikasi antar manusia satu dengan manusia lainnya. Adapun tujuan identitas nasional yaitu sebagai pemersatu bangsa, sebagai pembeda dengan bangsa lain, merupakan landasan negara yang terakhir sebagai identitas negara itu sendiri. Adapun tantangan era globalisasi, misalnya banyak generasi muda yang melupakan pahlawan atau pejuang negara dan lebih mengenal atau mengidolakan artis seperti K-pop, nonton TikTok, dan lain sebagainya. Pakaian juga bisa. Apa yang kita harus lakukan? Yaitu mengenalkan kembali nilai-nilai bangsa, meningkatkan rasa nasionalisme dan patriotisme. Kita memberitahukan kepada remaja masa kini bahwa betapa pentingnya budaya dan betapa pentingnya melestarikan budaya-budaya Indonesia. Kemudian yang terakhir, faktor yang mempengaruhi pembentukan identitas nasional, yaitu primordial, seperti kekerabatan atau kesamaan suku bangsa, daerah, bahasa, dan adat istiadat.
Yang kedua, sakral, yaitu kesamaan agama yang dipeluk. Yang ketiga, tokoh, yaitu pemimpin yang disegani atau dihormati. Yang keempat, sejarah, persepsi yang sama tentang asal-usul nenek moyang atau pengalaman masa lalu. Dan yang kelima, Bhinneka Tunggal Ika, dan pengembangan ekonomi dan kelembagaan. Mungkin cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.